Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penelitian yang ada di bidang kefarmasian. Jadi kerangka berpikir dalam pengembangan penelitian bidang kefarmasian ini adalah bahwasanya bidang farmasi ini merupakan ilmu yang mempelajari obat dan efeknya baik secara klinis maupun klinis, sehingga penelitian bidang farmasi itu dapat mencakup bidang yang sangat luas, mulai dari pengembangan obat baru, bagaimana penelitian terkait dengan bahan obat, pengembangan obat-obat baru secara uji laboratorium, kemudian toksisitas obat, aktivitas obat, kemudian sampai dengan uji aktivitas secara preklinis di hewan coba ataupun pada manusia, ataupun juga berkaitan dengan evaluasi obat dan bahan obat yang sudah ada, kemudian penelitian terkait dengan manufacturing obat, baik itu desain produk obat, pengemasan dan pelabelan, serta regulasi dan masalah-masalah obat terkait dengan komunitas atau farmasi sosial dalam penggunaan obat. Adapun ruang lingkup penelitian bidang farmasi ini mulai mencakup dari biologi farmasi, kemudian ada kimia farmasi, teknologi farmasi, farmasi klinis, dan farmasi komunitas. Untuk pemilihan topik bidang farmasi, mulai dari biologi farmasi, antara lain ada beberapa penelitian berkaitan dengan fitokimia, misalnya screening kandungan kimia, isolasi dan identifikasi senyawa aktif dari bahan obat tertentu, baik itu dari bahan alam, ya. Kemudian juga efek-efek tertentu seperti antimikroba, anti kanker, kemudian penyakit metabolik seperti anti hipertensi, anti diabetes mellitus, kemudian juga penelitian terkait tentang standarisasi mutu bahan obat, ya, dan sediaan obat herbal. Bahwasanya produk-produk bahan alam ini memang sangat kompleks sekali komponen di dalam tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat, sehingga harus ada screening kandungan-kandungan kimianya. Setelah dilakukan metabolic profiling atau screening metabolik, bisa dilakukan isolasi dan identifikasi. Setelah itu baru kita bisa melakukan proses yang namanya standarisasi kandungan mutu bahan baku untuk sediaan obat herbal. Selain itu, di dalam bidang biologi farmasi ini juga dikembangkan saat ini, ya, ada produk-produk bioteknologi dan biomolekuler. Ini misalkan penerapan metode bioteknologi dalam memproduksi beberapa metabolit sekunder, ya, ataupun juga berbagai produk biosimilar. Kita tahu bahwasanya bioteknologi ini merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup ataupun mikroorganisme, ya, untuk membuat suatu produk tertentu. Misalnya kalau di bidang farmasi adalah produk-produk bahan alam, metabolit sekunder, ya, ataupun juga biosimilar seperti insulin, ya. Insulin itu kan termasuk dalam produk bioteknologi yang dikembangkan dengan cara kita mengisolasi gen pengkode insulin dari orang yang sehat, kemudian kita kembangkan, kita sisipkan di dalam plasmid bakteri, lalu bakteri tersebut akan memproduksi protein insulin melalui proses sintesis protein di dalam kultur. Setelah itu baru protein insulin ini kemudian bisa diekstraksi, ya, dipurifikasi, lalu diproduksi dalam skala industri, gitu. Untuk pengembangan obat-obat bahan alam pun kita bisa menggunakan seperti teknik kultur jaringan tumbuhan, di mana di dalam kultur jaringan tumbuhan kita bisa menyisipkan gen-gen pengkode terhadap protein-protein metabolit sekunder yang ingin kita munculkan atau ingin kita naikkan kadarnya di dalam suatu tumbuhan tertentu, sehingga tumbuhan tersebut bisa memiliki khasiat obat yang lebih baik. Kemudian di bidang kimia farmasi, ya, ini ada
terkait dengan kimia analisis, kimia medisinal, dan kimia organik. Kalau kimia analisis ini biasanya penelitiannya terkait dengan perbandingan metode-metode untuk kita dalam pengujian kandungan bahan kimia obat misalnya ya, ataupun kandungan obat-obatan tertentu ya. Kemudian juga perbaikan metode yang sudah ada misalnya dengan spektroskopi dan seterusnya. Kemudian pengembangan metode-metode baru untuk deteksi bahan kimia obat. Penerapan metode yang sudah ada juga bisa dilakukan untuk menganalisis obat di dalam sebuah formulasi ya, baik itu formulasi yang sudah ada yang lama ataupun dengan pada formulasi yang baru dan juga metabolitnya. Lalu dalam kimia analisis ini juga bisa melakukan penelitian terkait identifikasi secara kualitatif maupun kuantitatif dari hasil isolasi, sintesis maupun produk-produk bahan kimia ya. Kemudian kimia medisinal. Kalau kimia medisinal ini berkaitan dengan penelitian tentang hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis ya. Misalnya kita ingin melihat bagaimana aktivitas suatu bahan obat terkait dengan penempelan pada reseptor tertentu di dalam sel tubuh yang nantinya akan memberikan efek biologis begitu. Misalnya aktivitas suatu bahan alam ya terhadap reseptor dari sel ya, yang disitu nantinya akan membantu sel dalam merespon insulin. Ini misalnya pada penderita diabetes tipe 2, apakah dengan adanya bahan alam tersebut yang dia bisa menempel pada reseptor tertentu di dalam sel, dia akan mempermudah dalam merespon insulin atau tidak. Nah, ini bisa digunakan sebagai pengembangan aktivitas anti diabetes ya. Kemudian kimia medisinal juga ada yang terbaru yaitu terkait dengan kimia komputasi. Ini kita mau melihat nih interaksi antara suatu bahan alam ya, misalnya senyawa bahan alam kita anggap sebagai ligan, kemudian kita punya target reseptor tertentu di dalam tubuh ya, misalnya kalau COVID-19 itu ada reseptor ACE2 ya, apakah dia bisa berefek pada reseptor ACE2, ini kita bisa melakukan komputasi dengan metodenya adalah molecular docking ya. Nah, nanti di situ bisa kita lihat bagaimana afinitasnya terhadap reseptor ya, bisa berikatan dengan kuat atau tidak, lalu bagaimana energi bindingnya ya. Nah, kemudian juga bisa penelitian tentang modifikasi molekular senyawa obat dan isolat, lalu juga pengaruh obat terhadap aktivitas dan sistem biologis, ini juga masih dalam kajian kimia medisinal. Kemudian yang berikutnya ada kimia organik ya, ini berkaitan dengan produk obat dan bahan baku obat untuk sintesis obat gitu ya, dari bisa sintesisnya merupakan analog dari bahan alam, itu juga bisa dengan menggunakan metode sintesis ya di dalam cakupan kimia organik. Berikutnya adalah farmasetika, ini ilmu resep ya. Penelitian ini mencakup masalah-masalah terkait dengan penggunaan obat, distribusi obat, kosmetika dan alat kesehatan, kemudian juga berkaitan dengan manajemen dan administrasi farmasi, farmasi rumah sakit dan klinis, pengembangan formulasi, metode pembuatan obat, rute pemakaian dan bioavailabilitas obat pada hewan. Ini juga termasuk dalam penelitian bidang farmasetika. Lalu mungkin juga ada yang tertarik dengan teknologi farmasi. Ini penelitiannya adalah berkaitan dengan pengembangan bahan aktif, bahan tambahan, ataupun metode-metode untuk membentuk suatu formulasi obat yang nanti kaitannya dengan kestabilan obat tersebut, kemudian bagaimana proses sediaan lepas lambat misalnya, atau drug delivery systemnya, bagaimana bisa sampai kepada organ target, kemudian bagaimana absorpsi dan bioavailabilitas obatnya, ini nanti dalam
cakupan penelitian bidang teknologi farmasi. Lalu penelitian di bidang farmakologi, ya, farmakologi berarti proses obat ini masuk ke dalam tubuh, ya. Kemudian juga ada toksikologi untuk mungkin bahan-bahan yang memiliki efek toksisitas, ya. Di dalam farmakologi, ya, dan juga toksikologi ada beberapa bidang sub bidang pengembangan penelitian. Ada farmakokinetika, ini berkaitan dengan penelitian tentang absorpsi, distribusi, dan eliminasi, serta analisis kompartemen dan interaksi obat, ya. Kemudian untuk farmakologi ini nantinya penelitian bisa mencakup screening farmakologi obat-obat sintetik, obat-obat bahan alam atau tradisional, metabolisme obat baik secara in vitro maupun secara in vivo, ya, preklinis di hewan coba atau sampai kepada fase klinik fase 1, 2, dan 3. Kemudian juga bisa penelitian terkait induksi dan inhibisi enzim, ya, karena enzim kita tahu sebagai biokatalisator mempercepat reaksi yang nantinya berkaitan dengan reaksi metabolisme dari obat gitu, ya. Kemudian juga bisa penelitian tentang interaksi obat dengan reseptornya. Jadi ada hubungannya juga, ya, dengan beberapa bidang satu dengan yang lain tidak saling lepas, ya, tentu akan saling berkaitan bidang ilmunya. Lalu yang terakhir adalah penelitian toksikologi, ini nanti akan bisa menentukan lethal dose, ya, 15 atau LD50, ada juga inhibition concentration, IC50, ya, kita sebut sebagai IC50 nanti. Ini bisa menentukan efek toksisitas pada suatu obat, serta juga bisa melihat efek patogenesisnya, ya, misalnya dengan pemberian obat tertentu kita bisa melihat histopatologi pada ginjalnya bagaimana setelah diberikan obat tertentu gitu, ya, ataupun pada hepar bagaimana, ya, ini bisa menggunakan hewan coba. Kemudian farmasi klinik. Farmasi klinik ini tinjauan atau evaluasi terkait ketepatan penggunaan obat atau analisis drug related problem, studi pustaka tentang problem berbasis bukti atau evidence based medicine. Lalu juga ada analisis peran farmasi klinik dalam pelayanan kesehatan, ya, kemudian juga tentang tinjauan klinik interaksi obat dan adverse drug action, kemudian studi farmakoekonomi, ya, ini mungkin Bapak Ibu yang atau ada di mahasiswa yang berkecimpung di bidang farmakoekonomi di apotek begitu, ya. Kemudian terapeutik, drug monitoring, dan pencampuran obat suntik, ya. Nih. Lalu yang ketujuh adalah farmasi rumah sakit, ya. Farmasi rumah sakit ini berkaitan dengan manajemen obat di rumah sakit, seperti efisiensi penggunaan, seleksi obat, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan juga sistem informasi obat di rumah sakit, serta promosi penulisan resep yang rasional. Dan yang kedelapan ini ada farmasi komunitas atau farmasi sosial. Di sini berkaitan dengan aspek sosial dari implementasi kebijakan farmasi baik di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit, ya. Bisa juga meneliti terkait dengan pola penulisan resep, penggunaan obat yang rasional, promosi kesehatan, praktek distribusi obat dan alat kesehatan, implementasi pharmaceutical care, kebijakan obat rasional, dan sistem kesehatan nasional. Ada beberapa contoh penelitian bidang farmasi yang mungkin bisa dijadikan, ya, literatur, ya, misalnya biologi farmasi, misalnya ini ada beberapa contoh judul seperti identifikasi komponen jamu produksi pabrik jamu di daerah Jawa Tengah, ya. Jadi di sini peneliti ingin melihat, mengetahui ataupun mengidentifikasi komponen-komponen apa saja sih yang ada di dalam produk jamu dari pabrik jamu di daerah Jawa Tengah,
ya, baik itu dari sisi bahan alam ataupun adanya kandungan bahan kimia obat tertentu ya. Ini bisa dilakukan di bidang biologi farmasi. Kemudian analisis kandungan ekstrak daun sambiloto yang berkhasiat menurunkan kadar gula darah. Ini juga masuk bidang kajian biologi farmasi. Lalu misalnya juga ini uji aktivitas antimikroba dari daun sirih atau piper betel pada kultur bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus ya. Untuk beberapa contoh farmakologi ya, bidang farmakologi dan farmasi klinis ini misalnya efek penghambatan reseptor beta androgenik oleh senyawa flavonoid ekstrak daun Elephantophus camper ya. Jadi kalau untuk identifikasi senyawa dan isolasinya serta screening metabolit senyawa bahan alam itu di biologi farmasi, tapi kalau untuk uji aktivitasnya, uji efektivitasnya ya, farmakologinya ini bisa masuk dalam farmakologi atau kimia klinis. Untuk farmakologi dan farmasi klinis ini juga ada ini tentang pola resep ya. Misalnya pola penulisan resep antibiotik untuk anak-anak di berbagai apotek di wilayah Banyumas misalnya seperti itu ya judulnya. Kemudian kalau farmasi komunitas misalnya efektivitas edukasi pasien diabetes mellitus tipe 2 terhadap pengetahuan dan kontrol glikemik rawat jalan di Rumah Sakit Anwar Medika misalnya, ini juga bisa di farmasi komunitas ya. Lalu ada juga contoh hubungan pengetahuan dengan kontrol gula darah dan kecemasan pasien diabetes mellitus ya tipe 2 di rawat jalan Rumah Sakit Anwar Medika. Ada juga misalnya pengaruh pelayanan kefarmasian terhadap kepuasan pasien hipertensi ya, rawat jalan di Rumah Sakit Anwar Medika itu juga bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian. Kemudian yang keempat adalah evaluasi waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan di Rumah Sakit Anwar Medika, misalnya seperti itu. Baik, demikian tadi terkait dengan materi penelitian-penelitian di bidang kefarmasian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.